Gimana sih cara kita menaklukkan tes substansi LPDP ini yang terkenal cukup unik ya. Tapi jangan takut, kita akan latihan bareng-bareng di video kali ini. Aku akan kupas hampir semua pertanyaan yang paling sering ditanyakan, jadi jangan skip sampai akhir video ini. So kita langsung bahas aja, stay tune. Pertanyaan paling pertama pasti yang akan ditanyakan adalah please introduce yourself, atau silahkan memperkenalkan diri Anda. Sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan pertama ini, nah kita akan coba balik lagi ke website LPDP. Tertulis bahwa LPDP ini mengorganisir beasiswa master dan juga doktoral untuk Indonesian Best Talents gitu. Indonesian Best Talents. Ketika kita udah tahu nih mindsetnya, oh LPDP nyarinya orang-orang seperti itu, kita akan coba mencari nih poin-poin dari diri kita yang bisa membantu LPDP untuk mengenal bahwa kita punya loh Indonesian Best Talents yang kalian cari gitu. Mungkin dari background pekerjaan, dari latar belakang pendidikan, itu bisa coba dirangkum lalu disampaikan secara short and sweet aja, 1-2 menit kayaknya udah cukup. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi aku menjelaskan 3 hal basically, yakni masa lalu aku, background aku, kedua masa kini, apa yang aku kerjakan sekarang, terus yang ketiga itu masa depan, apa yang pengen aku kerjakan. 3 ini aku rangkum di perkenalan aku gitu. Kira-kira kayak gini jawabannya. I took my business bachelor's degree from Bandung Institute of Technology as a full-time entrepreneur, currently running 3 different technology businesses in tourism, culinary, and smart city sectors. I am also growing a YouTube channel into having more than 250,000 of subscribers. Because of that, I also got a lot of interesting collaboration opportunities with Google, UNDP, and also Indonesian ministries, including Ministry of Finance. As you can see in my resume and also my essay, I'm really passionate in entrepreneurship and digitalization. That's why I want to pursue an MBA degree in the US. Ya, karena ini 90% pasti bakal ditanyakan, tolong dari sekarang coba di script, ditulis kira-kira memperkenalkan diri kalian tuh mau seperti apa, dan coba di rehearse aja, dilatih aja, dihafalin kalau perlu, karena di awal kan biasanya pasti masih deg-degan banget ya, dan masih meraba-raba style interviewernya kayak gimana, jadi hafalkan aja. Biasanya ditanya kenapa S2 lagi, kenapa program atau jurusan ini, kenapa universitas ini, dan juga kenapa negara ini gitu. Kita coba bahas satu-satu dari kenapa pengen lanjut studi lagi. Ini sebenarnya beberapa kelompok pertanyaan yang cukup menjebak, karena biasanya di titik kita udah masuk nih ke tes substansi, kita tuh cenderung desperate banget pengen dapetin beasiswa ini. Jadi kita menggebu-gebu banget, dan kadang kita lupa bahwa oke, balik lagi ini LPDP di provide sama negara gitu. Jadi kita harus tunjukkan keuntungan negara ketika menyekolahkan Anda. Nah, ini harus display di jawaban-jawaban kita untuk pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Jangan cuman kayak saya daftar sekolah lagi karena mengisi waktu luang, pengen eksplorasi diri, pengen ke luar negeri. Kalau rekomendasi jawaban aku ya waktu itu adalah, so I have internal and external answers for that. After 5 years of running my own business, I realized as a founder, I would need more advanced managerial knowledge, stronger networks, stronger credentials. Therefore, pursuing an MBA in the US would create an exponential growth in those aspects. Now, for the external reason, as I've mentioned on my essay, I believe Indonesia has a lot of potential, especially with the existence of technology. However, there is a huge gap between people's skills and technology advancements. Therefore, I want to help to close the gap for digital transformation by pursuing several courses in MIT. Ya, something like that. Jaga-jaga, siapa tahu nggak ditanyain kenapa pilih kampus tertentu, kita udah masuk itu di jawaban kita di awal-awal, gitu strateginya. Juga kalian perhatiin tadi, jawaban aku tuh udah ada highlight struktur frameworknya, internal dan eksternal, biar orang tuh lebih gampang ngikutin jawaban kita. Ini bakal sangat membantu, apalagi kalau jawaban kalian tuh cukup panjang-panjang gitu. Dan juga kadang kayak udah kasih rangkumannya, jawaban pertama A, jawaban pertama B, let me explain you more about these 2 points gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga tadi tentang why this program. Kalau kasus aku, why MBA? Nah, ini aku kayak cukup banyak catatan soal ini karena MBA itu mahal ya, Bo. Jadi harus kayak kita harus yakin kenapa ngambil MBA, dan waktu itu kayaknya jawaban aku tuh ya sebenarnya masih bisa diperbaiki lebih bagus. Cuman aku balik lagi waktu itu kalau nggak salah menjawab ya karena aku mau expand my business, dan aku per
tajam lagi, pengen expand bisnisnya ini dalam hal apa, masalahnya tuh apa. Terus aku mention juga di situ aku ngerasa dengan aku pursuing an MBA, I can fill the gap of my knowledge in advanced technology and also finance. Maybe I can get some inspiration for that to help Indonesia, bla bla bla. So kembali lagi Indonesia gitu. Nah, pertanyaan keempat tadi, why this university? Aku tahu kalian cinta banget sama universitas tujuan kalian. Aku kan pengen banget MIT, terus aku ya kayak dalam hati tuh ya iyalah aku pengen MIT karena MIT is the best university in the world. Tapi itu kan jawaban template ya. Coba personalize informasi-informasi tadi itu dengan kasus kalian, kebutuhan kalian sendiri gitu. Gimana sih kampus ini bisa membantu kalian buat mewujudkan kontribusi ketika setelah lulus dari kampus tersebut. Itu sebenarnya inti yang harus dijawab di pertanyaan ini gitu. Waktu itu aku jawab ya, of course, MIT has strength in technology and innovation. So I plan to take courses like how to invent and deploy digital transformation course, product and service development course, market innovation course, and also I want to join incubators and research centers in digital economy and technology, something like that. Ketika menjelaskan university, negara, ini juga jangan terlalu membanding-bandingkan antara Indonesia dan juga negara tujuan. Biasa aja gitu, gak usah terlalu fanatik pengen negara US. Gak usah juga terlalu kayak Indonesia tuh masih kurang di bagian ini gitu. Kalian pilih jawaban itu benar-benar fokus ke konteks beasiswa aja gitu. Jangan jadi ajang kritik dan saran ya interviewnya. Oke, kemarin tuh aku juga baru ingat aku ditanyain soal what have you prepared for your study? Apa yang udah dipersiapkan untuk studi ini. Waktu itu aku jawab, aku udah prepare untuk tes requirement-nya kayak GMAT, GRE, IELTS. Terus abis itu aku juga cukup aktif mendengar Mata Garuda LPDP, itu organisasi untuk alumni LPDP, yang mana suami aku juga anggota dari Mata Garuda LPDP. Jadi secara culture aku udah terbayang. Ada jawaban kedua juga, aku udah riset soal kurikulum. Terus abis itu aku jawab juga, aku udah ada plan tesis loh. Terus aku pengen dosen pembimbing tesis aku itu Sainan Aral, lecture for digital marketing and analytics, dan kebetulan juga head of IDE Research Center. Jadi persiapannya tuh nggak cuman saya sudah daftar LPDP ini aja kak gitu, nggak cukup. Pertanyaan keenam yakni why LPDP, why not others? Karena ada cukup banyak pilihan beasiswa ya sekarang, misalnya Fulbright, Chevening, dan lain sebagainya. Ini aku benar-benar ditanya sampai diulang 3 kali, diragukan gitu loh keinginan aku pun diterima. Jadi waktu itu sih aku jawab, compared to other scholarship programs, LPDP provides the most interesting program for entrepreneur. Karena pas banget aku daftar program targeted kewirausahaan waktu itu, dan menurut aku itu sangat align with my post MBA goals. Terus kedua, my husband is an LPDP awardee. From his perspective, the LPDP community is very close, it's very collaborative, dan I want to be in that kind of community once I graduate from my master's degree. Ketiga, I feel strong connection with LPDP since it is funded by Indonesian government. Back in bachelor's degree, I was also an awardee of Bidik Misi Scholarship. Kalau nggak salah jawabannya kurang lebih kayak begitu gitu. Jadi ada 3 alasan yang cukup personalized. Karena aku ditanya-tanya terus, jadi semakin personalized, tapi menurut aku ini udah jawaban yang udah terbaik bisa aku kasih gitu. Jadi kalian bisa triangulate dari sini lagi, apa sih LPDP artinya untuk kalian itu seperti apa. Nah, pertanyaan ketujuh adalah what's your weakness atau what's your strength? Apa kekurangan kalian, apa kelebihan kalian? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah terjawab juga pas kalian mau seleksi administrasi nggak sih? Tinggal mengulang aja. Coba jelaskan dengan struktur STAR kayak situation, task, action, dan result. Saya kelemahannya multitasking. Jadi dulu situasinya itu pas saya kerja di consulting, cukup banyak project yang harus di-handle, dan di situ akhirnya saya menjadi sangat multitasking. Dimana multitasking itu membuat saya lebih gampang terdistraksi dan juga lebih gampang stres gitu. Padahal saya harus perform di kerjaan tersebut. Actionnya adalah saya jadi lebih rajin untuk baca buku kayak Atomic Habits untuk membantu saya mengatasi atau paling nggak meringankan kebiasaan multitasking saya. Belajar lebih terorganisir di Google Calendar juga dan lain-lain. Ya walaupun saya juga masih work on it karena ini masih weakness ya, belum teratasi. Tapi ya paling nggak saya punya
ya stress level yang lebih terjaga gitu lah. Itu jadi bisa pakai framework STAR. Oke, what are your contribution plans? Apa rencana kontribusi Anda? Ini pasti kebanyakan sih ditanya ya, walaupun ada juga beberapa yang nggak nanya. Ini again mirip kayak tadi, kalau misalnya nggak ditanya, di closing statement pastikan kalian menyebutkan soal hal ini. Apa sih yang pengen kalian lakukan, berkontribusi apa buat Indonesia? Itu harus di-mention di interview, entah di bagian mananya. Kalau ditanya pertanyaan itu jangan takut, malah syukur, alhamdulillah ditanya. Jadi kita bisa presentasi gitu, bisa jualan. Jadi waktu itu aku jawab ya short term, medium term, dan long term goals aku sih. Misalnya aku pengen tetap ya balik lagi ke Indonesia, terus abis itu aku pengen running bisnis aku, atau juga kerja di bidang yang berkaitan sama entrepreneurship dan pengembangan bisnis dan digital transformation. Di medium term aku juga berencana buat bikin digital incubators buat underprivileged entrepreneurs dan creators. Terus abis itu long termnya itu tadi pengen membantu government, bekerja bersama-sama government atau organisasi seperti United Nations atau World Bank dan lain sebagainya. Dan juga berencana buat bisa menyumbangkan nih ilmu-ilmu entrepreneurship, karena sekali lagi tipe beasiswa aku entrepreneurship, jadi harus lebih itu yang di highlight. Jangan terlalu jauh dari SI, boleh ditambah atau dipertajam itu boleh, tapi jangan jauh-jauh banget, tetap harus realistis. Jadi nggak perlu kayak pengen jadi menteri gitu, pengen jadi presiden. Ditanya juga what's your plan B in case your primary goals do not happen. Aku coba reflect ke experience sebelumnya ketika goals aku nggak terjadi. Nah, habis itu aku tarik lagi gimana aku akan menerapkan agility aku pas menghadapi masalah tersebut untuk nanti ketika memang pas aku balik ke Indonesia aku nggak bisa mencapai goals aku. Caranya adalah satu, aku coba perkecil scale-nya. Mungkin tadi pengen bikin inkubator, yang tadi nasional, langsung lokalan dan online aja, misalnya kayak gitu. Mungkin akan ditanya gimana cara beradaptasi dengan new academic and social cultures. Kalau aku waktu itu menjawabnya sih lebih ke menyesuaikan prinsip juga. Udah beberapa kali juga ke luar negeri, walaupun untuk konteksnya traveling, jadi udah mulai terbayang lah sebenarnya perbedaan culture-nya akan se-ekstrim apa. Dan juga ada teman-teman exchange ketika aku S1, jadi terbayang juga akademik nuansnya itu nanti akan sedinamik apa, berangkat dari pengalaman-pengalaman itu. Dan juga pasti riset-riset ya, aku akan coba beradaptasi. Aku juga jawab itu akan dekat dengan orang-orang Indonesia di negara tujuan untuk membantu transisi sehingga tidak terjadi culture shock baik dari segi akademik maupun dari segi sosial gitu. Nah, sekarang pertanyaan bonus ya. Ini tapi akhir-akhir ini tuh tiap aku nanya pertanyaan ini ke orang lain, ternyata emang pada ada gitu. Pada ditanyain ke mereka juga. Ini pertanyaannya kayak gini kurang lebih. Udah punya pacar atau belum? Atau gimana kalau ternyata di sana punya pacar? Terus apakah udah punya suami atau istri? Apakah sudah punya anak atau belum? Nah, ini pertanyaan tuh jangan langsung sensi ya ketika ditanyain seperti ini. Ini tentang gue cewek, gue ditanya kayak gini gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus juga, membantu kita berpikir apakah kita benar-benar bisa memastikan bahwa kita pertama bisa menyelesaikan studi sampai habis, nggak terganggu dengan timeline personal. Terus kedua, memastikan apakah kita akan balik ke Indonesia atau misalnya kita kerja untuk orang lain di luar negeri, apakah itu tetap berhubungan gitu untuk Indonesia juga gitu. Ini ada beberapa pertanyaan lainnya yang belum aku bahas, kayak aku tuh ditanyain pertanyaan yang berkaitan sama jenis beasiswa targeted kewirausahaan. Jadi sangat spesifik tentang bisnis yang aku propose. Misalnya tentang gimana sih aku menghitung market share yang ada di proposal, cara menghadapi kompetisi bisnis, kalau nanti bisnisnya ditinggal gimana gitu. Spesifik banget sama tipe beasiswa aku. Dan aku rasa kalau kalian misalnya targeted doktoral atau targeted PNS dan lain-lain, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan kayak ini atasannya sudah mengizinkan belum kalau kamu lanjut studi lagi dan lain-lain. Sukses untuk wawancaranya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain ya. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.